ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلاتي وتنصرني بكل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وفي الأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستعجل إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلنا بالإجابة اللهم صل. Sebelum kita membaca kitab Syarah Burdah, mari sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang pertama oleh Al-Mukarram Ustazuna Ustaz Ali Hamzah, dan selanjutnya pembacaan kitab oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Maulana Syarif. Kita kepada beliau kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala wa qala ba'duhum ismuha burdah bidammil ba' wa fathid dal wa innama summiya biha li'annaha fil ma'na kiswah syarifah atau kama qala al-mu'allif rahimahullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan barokah ya. Karena turunnya hujan, turunnya barokah. Kalau seandainya kita tahu apa di balik hujan ini, niscaya kita akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah menetapkan ketetapan kepada seorang hamba illa wa fihi khair, kecuali dalam ketetapan itu ada kebaikannya buat kita. Senang baik, susah baik, kalau itu datangnya dari Allah. Makanya alhamdulillah kita ngaji malam hari ini ya, walaupun tadi hujan, sekarang udah nggak hujan, alhamdulillah. Ya, tadi lebih asik di sini. Emang saya ada pesan ya kepada tuan rumah ya, sahibul bait,
Bapak Haji Hasanuddin ya untuk ngaji di sini gitu. Pas kaget saya tahu-tahu kok panggung di situ. Ya. Sebagaimana pesanan saya, Allah kabulkan. Tuh, ya. Ya ini saya nggak ngomong, ini saya baru cerita sekarang ya. Jadi waktu awal mulai saya minta ngaji di sini jamaah ngadep sono. Kenapa lagi? Oh baterai lobet ya. Ya ngaji di sini bener nggak boy? Ngadep sono. Tahu-tahu panggung di situ. Bang Allah nggak redo, ente bikin-bikin diri. Ya, sesuai dengan rencana tuh. Allah punya rencana emang ngadep sono emang. Ya gitu. Betul. Itulah ya tuh. Makanya ya kita apa-apa kalau bisa ya tanya guru dulu, nanya naruh di mana ya panggungnya gitu. Ya bukan ngapa-ngapa, tadinya di situ duduk di situ belakangnya mah. Nah, takut-takut belakang pulas belakang nih. Kita ngaji asik belakang pulas begini pulas ya. Emang sih kayak guru sekumpul juga ya, kalau ngaji belakangnya ada jamaah udah kayak jamaah guru sekumpul ya. Aman anaknya belum sampai. Ya, guru pinter ngumpul gitu kali ya. Suka ngumpul mungkin gitu ya, guru suka ngumpul kalau dan guru sekumpul ya. Jadi alhamdulillah kita lanjut lagi. Kemarin sudah kita bahas tentang ikhtilaf daripada nama burdah. Yang mana nama burdah kemarin yang pertama namanya bur'ah yang bermakna kesembuhan ya. Nah dikatakan waqala ba'duhum, berkata sebagian dari mereka. Ini ada dalam istilah fikih. Kalau ulama bilang qala ba'duhum, nggak disebutkan siapa namanya, itu biasanya pengarangnya atau yang ngomong masih hidup. Ya. Ini kalau ulama fikih bilang qala ba'duhum, itu biasanya ulama yang ngomong masih hidup. Kenapa kok nggak pakai nama? Karena bisa jadi ketika nih ulama masih hidup, kapan tahu dia bisa rubah pendapatnya. Ya. Makanya kalau orang-orang dulu adabnya begitu. Ya. Ketika ada ulama berfatwa atau mengeluarkan sebuah statement, mereka hati-hati untuk masukin itu pendapat dalam kitab mereka. Mereka nggak mau nih, misalnya ada orang ngomong, kiai ngomong begini, kiainya masih hidup, ditulis di sini, nggak berani mereka dengan nama kiai itu. Kenapa? Bisa jadi nanti dirubah pendapatnya. Maka ulama fikih kalau nulis kitab qala ba'duhum menunjukkan ulamanya masih hidup. Tapi kalau ulamanya udah meninggal dan meninggal dalam pendapat itu, nggak merubah pendapatnya, baru mereka tulis berkata Imam Ghazali gini. Karena apa? Orang yang ngomong udah meninggal tuh. Ya. Jadi ada asbab tuh ulama nulis qala ba'duhum. Nah apa katanya? Ismuha burdah. Dikatakan oleh sebagian ulama nama dari qasidah ini namanya qasidah burdah. Inilah yang qasidah yang populer, nama yang populer ya. Kita kan nggak namain qasidah bur'ah ya, kurang enak juga kayaknya. Ya. Mau kemana? Mau ngaji bur'ah apa bur'ah? Ya. Beli bubur ya. Bur'ah. Ya. Padahal bur'ah ya bahasa Arab ya tuh. Ya. Nah, dinamakan burdah ini bidommil ba, dengan ba yang didommahkan wa fathid dal dan fathah huruf dalnya, burdah. Wa inna ma summiya biha, dinamakan ya dengan burdah li'annaha, karena bahwasanya qasidah tersebut fil makna, di dalam makna bermakna kiswah syarifah, bermakna pakaian yang mulia tuh ya. Jadi biar kita tahu yang namanya burdah itu jubah ya. Nah aneh kebetulan malam hari ini pakai gomis ya. Kebetulan pakai apa? Gomis. Nah di luar gomisan biasanya ada apa tuh? Jubah itu namanya burdah ya, atau yang semakna dengan itu ya. Nah ini kiswah syarifah yang diberikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih kisahnya? Kisahnya gini, dulu di zaman Rasulullah ada orang yang namanya Ka'ab bin Zuhair. Siapa namanya? Ka'ab bin Zuhair. Ini Ka'ab bin Zuhair tiap hari ngomongin Rasulullah, tiap hari jelekin Rasulullah, tiap hari bikin syair yang menghina Rasulullah. Kalau orang biasa menghina itu biasa, ini yang menghina orang ahli syair ya. Kalau orang ahli syair menghina itu lebih nyelekit, lebih nyakitin daripada orang biasa ya. Tuh. Makanya di zaman itu para sahabat sangat benci nih Ka'ab bin Zuhair.
Bahkan suatu hari sahabat bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah engkau izinkan saya untuk menebas pala Ka'ab bin Zuhair? Ini orang kebangetan nih. Tiap hari bikin omongan, bikin syair ngejelekin Rasulullah." Antas Rasul izinkan. Nah ini, ya. Inilah yang dipakai oleh beberapa habaib kita. Ya, dalil bahwasanya ulama mesti kita bela. Siapa yang nyakitin ulama nih? Ya, sahabat yang bela. Ya, orang-orang terdekatnya yang bela nih itu. Karena ada keterlaluan dan Rasul mengizinkan itu. Ya. Walaupun Rasul rahmatan lil, karena yang dihina bukan Rasulnya, bukan pribadinya, tapi kerasulan yang dihina. Yang dihina Islamnya, yang dihina simbolnya. Ya. Adapun diri Rasulullah, Rasul kalau dihina nggak masalah. Ya. Dilemparin kotoran, Rasul nggak marah. Kenapa? Dirinya. Tuh. Rasul dilemparin debu, Rasul nggak marah. Kenapa? Dirinya. Tapi kalau sudah kerasulan, kalau sudah Islam, kalau sudah simbol kenabian, ini Nabi izinkan tuh. Kebetulan banget nih. Ya. Ka'ab bin Zuhair Allah kasih hidayah. Tuh. Cuman Ka'ab takut nih kalau aneh masuk Islam, aneh dibunuh kali sama sahabat Nabi. Lantas Ka'ab bin Zuhair sebelum dia itu nanya, "Ya Muhammad, seandainya ya ada orang yang engkau benci atau orang yang sering menyakitimu, dia meminta maaf kepadamu, apakah engkau akan maafkan?" Rasul katakan, "Iya, saya akan maafkan." "Ya Rasulullah," beda lagi ngomong itu, "saya ya sungguh pengen masuk ke dalam Islam tuh." Dan Rasul menerima, dia bersyarat masuk Islam, berbalik. Yang tadinya menghina Nabi, mencela Nabi, sekarang memuji Nabi kita Muhammad. Tuh. Ini orang tadinya menghina Nabi, jadi orang yang paling dibenci. Ketika masuk Islam, jadi orang yang rajin muji Nabi, jadi orang yang paling dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rantas Rasul hadiahkan burdah kepada Ka'ab bin Zuhair. Tuh. Ya. Nah kata ulama, itu burdah yang dikasih ke Imam Busiri sama dengan burdah yang dikasih Rasulullah ke Ka'ab bin Zuhair. Yang satu ahli syair, yang satu lagi ahli syair. Itu keuntungan orang-orang yang ahli dalam ilmu syair. Tapi ilmu syair nggak sembarang ilmu. Ya. Buktinya kita kalau ngaji kan, kalau ilmu syair, kalau dulu. Kalau zaman dulu nggak ada ilmunya. Dulu tuh salikoh udah. Ya, insting. Orang Arab tuh kalau ngarang syair insting. Jadi bukan dibuat-buat kayak kita. Ya, zaman dulu ada ulama namanya Al-Imam Ahmad bin Khalil. Al-Imam Ahmad bin Khalil. Cakep kalau namain anak nih Ahmad bin Khalil tuh cakep ya. Panggilnya Olil ya. Abang Ekal. Suatu hari Imam Ahmad bin Khalil nih ngajarin muridnya, cerdas pinter, namanya Imam As-Sibawai. Namanya siapa ya? Imam As-Sibawai. Cakep tuh ya. Kalau pengen punya anak ahli nahu namain Sibawai. Tuh, panggilnya woi. Woi, nah itu namanya woi. Mau orang Betawi main singkat-singkat aja kan ya. Ya. Nama bagus banget. Ya, Solahuddin. Panggilnya Udin. Ya. Ada di tempat saya tuh, ya keluarga besar Udin. Abangnya Sirojuddin. Adanya Wahyuddin, adanya Syarifuddin, adanya Bahruddin, adanya lagi Hasanuddin. Semua tuh keluarga Udin sedunia. Alhamdulillah kita di rumah Bapak Hasanuddin, kita doakan sehat afiat panjang umur insyaallah ya. Jadi sababiah dulu saya punya jasa, punya utang budi sama beliau. Jadi saya minta ngantren ngaji ke Sadi Yusuf dulu, yang ngantren beliau. Jadi kenalin ini Pak Haris mau ngaji dulu. Alhamdulillah tuh, kalau mungkin bukan beliau yang nganterin, saya mungkin udah nggak ngaji dengan kayak Yusuf ya. Alhamdulillah ya bisa menjalin silaturahmi terus dengan beliau ya, dengan anak-anaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya gitu. Saban kali mungkin ya setahun 2 kali 3 kali di tempat ini. Mudah-mudahan kita bisa ya istiqomah dalam majpura ini. Amin ya rabbal alamin. Nah kisahnya itu Imam Ahmad bin Khalil punya murid namanya Imam Sibawi. Diajarin nih orang, emang karena murid pinter, cerdas, saking pinternya ngelampauin gurunya ini gitu. Akhirnya apa? Karena lebih pinter daripada gurunya, akhirnya murid-murid gurunya pindah ke Imam Sibawi tuh, atau rontok gitu. Karena dirasa muridnya lebih alim ketimbang gurunya. Tapi Imam Sibawi murid yang penuh adab ya, murid yang barokah,
murid yang luar biasa, didoa sama Allah. Ya Allah, berikanlah ilmu kepada guru saya, ilmu yang belum pernah orang punya ya Allah. Suatu hari Imam Ahmad bin Khalil sedang keluar karena memang udah nggak ada muridnya, habis muridnya. Beliau akhirnya safar. Ya udah nggak ada murid begitu. Ya, jalan lagi safar, tiba-tiba Allah kasih ilham, beliau menciptakan ilmu namanya ilmu arud. Namanya ilmu apa? Arud. Jadi kalau belajar ilmu nahu, sorob, balaghah, itu balaghah ma'ani bayan badi, di atasnya lagi arud, ilmu tentang syair. Nah, itu yang ngarang namanya Imam Ahmad bin Khalil. Ya. Makanya tuh ada qasidah Al-Busiri juga, itu juga sababiyahnya. Tuh, dibikinlah sebuah rumusan. Kalau bikin syair, nih rumusnya begini. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustaf'ilun, orang mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Itu mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, itu yang Allah kasih buat Imam Ahmad bin Khalil, guru dari Imam As-Sibawayh. Ya. Kalau Bahar Rajas, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadur Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Itu wazannya lain lagi. Nah, itu namanya bahar. Namanya apa? Bahar, ya. Akhirnya ketika Allah kasih ilmu kepada gurunya Imam Ahmad bin Khalil, Imam Ahmad bin Khalil mulai menyebarkan ilmu itu. Tuh. Jadi orang Arab selama ini itu udah ada tuhnya, cuman belum disusun mustaf'ilunnya. Akhirnya subhanallah, doa Imam Sibawayh dikabul, itu gurunya punya ilmu yang orang nggak punya. Seketika murid-murid lamanya balik lagi ke gurunya Imam Ahmad bin Khalil. Tuh, masya Allah tuh. Ya. Nah, itu untuk mencapai ilmu arud ini, itu tahapannya tadi tuh, nahu, belajar nahu dari dasar, jurumiyah, naik mukhtasar, jiddan, naik riti, naik mutam mimah tuh, naik ke kawakib durriyah 5 tuh, naik ke qatrun nada, syarah qatrun nada, susuru zahab, alfiyah, baru mughni labib. 10 kitab kalau menguasai nahu baru bisa disebut orang yang sudah belajar nahu. Berapa kitab? 10. Ini atuh aja libur mulu. Ya, Ustaz Maulana ya, Masya Allah ngaji dari banyak 10, malam pertama 10 udah, ya sebulan tinggal atuh. Kenapa? Berat ngaji nahu. Nah, makanya saya alhamdulillah dulu ini ane kisah sedikit ya. Ane ngimpi waktu itu ane ngajar di musola Al-Waqfiyah. Yang musola Al-Waqfiyah. Ane bilang sama anak-anak sono, namanya sih Al-Waqfiyah. Waqfiyah kan asalnya wakof. Wakof artinya berhenti. Gue berhenti dah begitu. Makanya kadang kuat ya, wakof berhenti semua tuh. Ngajar di situ murid dari 15 jam. Tinggal 10. 2 bulan tinggal 5. Sampai terakhir tinggal 1 murid. Tuh Hekal, Muhammad Hekal tinggal 1. Kal, mana anak-anak kan? Ah, Ustaz tadi habis ngaji Musonif langsung pulang. Wah. Salah gua apaan ya? Ngajar 15 orang tinggal 1 jang tuh. Saban malam minggu puyang bala. Saban malam minggu puyang lagi itu. Sambil nggak ngaji lagi. Sampai 4 minggu tuh pala puyang mulu, minum paramek, pala puyang minum paramek. Allah kasih hiburan. Allah kasih hiburan apa? Saya mimpi ketemu Habib Umar. Dalam mimpi itu Habib Umar masih muda. Masih muda kayak saya. Ya, nggak tahu sekarang ya. Masih muda juga ya. Kemudian Habib Umar lagi ngajar, ditinggal muridnya. Aneh di situ di mimpi lagi duduk jadi murid Habib Umar. Pada pulang, atu. Isyarah gambarin kayak saya. Lagi ngajar muridnya hilang atu. Tinggal saya dan beberapa orang. Tinggal dikit, mungkin 4 sampai 3 orang. Habib Umar nyamperin saya. Ketika nyamperin Habib Umar bilang, "Anta saturfa. Ntar ente bakal diangkat." Bangun langsung, Masya Allah, itu kayak orang habis ya suntik vitamin.
seger, wah nggak pernah saya seseger itu. Yang tadinya pusing, ngimpi ketemu Hai Umar, seger, subhanallah. Ketika bangun langsung pengen bikin buku nahu. Tulislah buku nahu tuh, dikit jadi, ya buku nahu tatbiki tuh. Barokah dari situ apa? Saya kemana-mana, dikenal sono, dikenal sini, ngajar sana, ngajar sini, itu gara-gara buku apa? Tatbiki. Itu ulama begitu. Ya. Maka alhamdulillah tuh buku sampai sekarang saya terus kembangkan, bahkan kita bikin lagu-lagu, jadi belajar nahu nggak bete. Ya. Gimana ngafalin huruf? Dulu mah capek. Min ilah, min wa ilah, wa an wa ala, wa fi wa rubah, wal kaf walam. Apalagi inna anna ka anna, susah. Kita bikin lagu. Inna anna ka anna lakinna la ala laita. Ikutin. Inna anna ka anna lakinna la ala laita. Inna anna ka anna lakinna la ala laita. Inna anna ka anna lakinna la ala laita. Inna anna ka anna lakinna la ala laita, itu apa itu? Ya. Inna wa akhwa Tuha, tuh dinyanyiin kan enak. Min ilah an ala fi rubba kaf ba'lam. Min ilah an ala fi rubba kaf ba'lam. Bang Toyib kenal. Ya. Nah jadi begitu. Kita pengen menguasai ini ilmu nahu itu panjang, makanya dimudahkan dengan buku tersebut. Udah nahu selesai, belajar sorob. Tuh. Habis belajar sorob, belajar balagoh tuh baru sampai ke arut, baru bisa ngarang begini tuh. Jadi jangan dipikir nih ngarang begini gampang, susah. Ya. Susah. Aku bisa gampang bikin lagu, ngarangnya diri. Malam ini aku sendiri, ditemani secangkir kopi, Samsu dan kretek menanti. Insya Allah besok akan mati. Udah bersajak tuh dah. Nah makanya ini keistimewaan daripada qasidah burdah adalah tadi bukan hanya sekedar ahli dalam syair, tapi ini orang cinta sama Rasulullah. Yang nyambungan kita yang kemarin di taklim tuh. Ya segalanya akan awet kalau disertakan dengan Rasulullah. Karena yang bantu bukan lagi pengarang kitab, tapi yang dorong adalah Rasulullah. Ya. Jadi kalau antum pengen nih majlis ini berkah, majlis ini awet nih, hati kita sandarin ke Rasulullah. Pelan-pelan ikutin Rasulullah, amalkan sunnah Rasulullah. Insya Allah awet. Kenapa? Rasul yang jagain. Ya. Kalau Rasul yang jagain, insya Allah Allah bimbing kita semua. Kalau kita nggak mampu ngimpi ketemu Rasulullah, minimal ngimpi ketemu ulamanya. Ya. Kemarin kan kita cerita, kita ziarah tuh. Mungkin ziarah kita salah ditegur. Lu jangan ziarah sini doang, sini juga. Tuh. Itu kalau bukan bimbingan dari Rasul siapa? Wasilahnya lewat ulama. Kenapa? Mau ngimpi ketemu Rasul, ditegur Rasul belum sampai makom kita. Ya. Yang negur Rasul belum sampai makom kita. Ngimpi ulama aja jarang-jarang tuh. Makanya kita ngimpiin oleh ulama dulu tuh. Ya, sambungin nih diri kita dengan mereka. Makanya saya bilang ziarah bukan sekedar jalan-jalan, bukan. Ya. Kita ziarah tuh kalau bahasa tadi, kita lagi minta izin sama sahibul wilayah ini. Ini Jakarta ini, dulu pejuangnya siapa ya? Habib Hussein luar Batang. Ya. Habib Hasan Al-Haddad, Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad. Tuh guru-guru kita sambungin sama mereka. Biar nih majlis apa? Dipandang sama mereka. Biar nih majlis dijaga sama mereka. Bahkan dikatakan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, wali ketika hidup sama sesudah meninggal lebih mereka leluasa setelah meninggal. Kalau masih hidup kita datang ngundang, kita kudu nyiapin parcel, nyiapin amplop, betul gak? Kudu jemput. Tapi kalau udah meninggal lebih enak, kirimin Fatihah tawasul sampai. Ya, sampai. Makanya inilah makna-makna ziarah yang orang sekarang nggak tahu. Aneh-aneh kasih tahu. Ya. Bagi teman-teman yang pengen terus nyambung, datang sesering mungkin datang. Absen depan mereka insya Allah.
gitu. Saya pernah punya kejadian gitu, ketika kita butuh hajat, ya, pengen apa-apa, datang ke sono, ya. Kita minta sama Allah, minta doain sama Habib, Beb doain Beb tuh. Ya. Jangan ketahuan doa kita. Beb, ya Allah Beb udah 40 belum kawin-kawin juga nih, udah loyo nih. Ngeri keriput doang. Ngeri jamuran Beb. Gak enak orang ini. Ngomong aja itu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam Imam Busiri. Amin ya rabbal alamin tuh ya. Jadi burdah yang tadi dikasih oleh Imam Al-Busiri adalah burdah yang pernah dikasih Rasulullah kepada Imam Ka'ab bin Zuhair, salah seorang penyair di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang singkat ini karena udah malam ya, kita bisa mengambil manfaatnya buat kita semua ya. Pesan saya buat para jamaah, yuk sama-sama kita ajak teman kita, ajak saudara kita untuk hadir di majlis ini. Sebagaimana kata Ustadz Ali, ini majlis penuh barokah insyaallah karena dibacakan qasidah Imam Al-Busiri. Cuman pesan saya kalau bisa yang ketika lagi dibacain burdah semua dengar, semua duduk ya. Jangan ambil ngerokok kalau bisa gitu. Biar menambah keberkahan ini majlis. Ya, selesai mau ngerokok sekali dua boleh, silahkan. Mau sekali tiga boleh ya. Asal kodok yang tadi ya. Kodok gitu. Jadi pas dibacain burdah, dengerin, simak, baca, ikutin kalau perlu. Ya insyaallah kabul segala kita. Amin ya rabbal. Kita bacakan surat al-Baqarah buat sahibul bait yang telah menyediakan tempat untuk kita. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, sehat badannya, Allah berkahi rezekinya, Allah jadikan anaknya anak-anak yang soleh-soleha, keturunan yang soleh-soleha. Kita doakan juga buat tetangga kita sekitaran masjid dan sekitaran rumah ini, mudah-mudahan Allah berkahi rumahnya, Allah berkahi rumah tangganya, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni segala dosanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kabul segala hajat kita semua, diizinkan untuk berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hadihini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair wa akhtimna bil khair waj'alna wal hadirin wa dhurriyyatina min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في البدء والتنهي والحمد لله في البدء والتنهي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
سيدنا محمد الذي تنحل وتنفرج فيه الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pada para jamaah mohon dibuat saf ya, makan berkeliling nampan dan lekar-lekar tolong dipindahkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila mengganggu daripada para tetangga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.